short muffler yang kecil. Jadi dari leher knalpotnya tuh langsung mufflernya dia pendek, jadi ya teriak gitu suaranya, nggak ada bass-bassnya, treble. Jadi kalau seandainya dibikin jadi manusia tuh suaranya gini nih kalau yang ngebass. Iya, halo, gua Ivan. Nah, itu kalau ngebass tuh. Kalau yang treble, yang cempreng knalpotnya yang short muffler. Iya, halo, gua Ivan. Emang apa? Kayak gitu bro suaranya. Nah, jadi kalau seandainya kalian modif motor, kita bahas minusnya dulu deh. Modif motor tapi diperuntukkan yang buat kontes, tapi malah kalian pakai buat harian. Kayak misalnya ban cacing. Ban cacing itu sebenarnya ya selera hobi orang beda-beda ya bro ya. Tapi kita nggak bisa mengiyakan, mengkerenkan atau tidak kerenkan gitu. Ya itu balik lagi ke opini masing-masing. Gua nggak ngebahas ban cacing itu jelek atau enggak ya, atau bagus atau enggak ya gitu. Nah tapi ban cacing ini apabila digunainnya buat harian gitu bro, itu kan ngerugiin orang lain gitu. Karena kenapa? Pengeremannya pertama tuh jelek banget bro kalau ban cacing itu kan. Pertama bannya kecil, bannya tuh nggak bakal ngegrip gitu. Karena kan motor itu kan didesain pabrikan tuh udah sesuai ini bro, ringnya berapa, diameternya berapa. Nah itu tuh udah pakai ilmuwan-ilmuwan yang paham soal kayak gravitasi, kayak bahasanya center of gravity. Jadi itu udah dihitung semua gitu, ukuran ban berapa, dengan bodi motor berapa, dengan lebar motor berapa, panjang motor berapa. Nah, gitu. Nah sama orang ini Indonesia, orang Thailand. Dirubahlah rumus-rumus mereka tuh, hitung-hitungan mereka jadi ban cacing gitu. Ya udah nggak gigit lah pasti motornya itu. Terus juga knalpot. Knalpot itu tuh ada beberapa tipe bro. Ada yang short muffler, ada yang long muffler. Nah kalau yang short muffler itu biasanya lebih bacot ya, knalpotnya berisik banget. Tapi kalau kalian bikin yang long muffler itu ya suaranya gede gitu, adem, nggak berisik, nggak treble gitu. Jadi kalau biasanya yang mengganggu itu suaranya adalah suara knalpot yang short muffler yang kecil. Jadi dari leher knalpotnya tuh langsung mufflernya dia pendek, jadi ya teriak gitu suaranya, nggak ada bass-bassnya, treble. Jadi kalau seandainya dibikin jadi manusia tuh suaranya gini nih kalau yang ngebass. Iya, halo, gua Ivan. Nah itu kalau ngebass tuh. Kalau yang treble, yang cempreng knalpotnya yang short muffler. Iya, halo, gua Ivan. Emang apa? Kayak gitu bro suaranya. Nah jadi ya begitu deh, kalian bisa paham lah milih mana yang baik lah kalau menurut gua. Nah terus minusnya selain ngeganggu orang, kalau kalian pakai knalpot yang bacot doang, nggak ada tenaganya, ya begitu, siap-siap aja gitu di jalan. Entah kalian masuk perkampungan orang, kalian lagi touring. Itu pernah ada bro, touring itu dilemparin sama sama warga. Gara-gara berisik. Gue nggak bilang lah ya motornya apa, salahnya dia pas lagi touring di belayar-belayar gitu. Ya habis lah sama kampungan warga. Terus minusnya lagi, gue nggak menjudge ban kecil aja ya, ban oversize juga bahaya bro. Ban oversize tuh kayak misalnya ini kesalahan dalam R25 gue ya, modifnya tuh over kalau menurut gue. Pertama ban depannya normal 120, tapi velgnya gue upsize bro. Gue upsize jadi naik 1 inch. Terus juga bannya gue upsize nya jauh dari ukuran standarnya 140, gue upsize nya ke 180, naik 40 ukuran bro. Nah bahayanya apa? Bahayanya itu adalah pada saat kalian lagi riding, lagi cornering, itu tuh bannya nggak napak semua bro. Jadi lingkar bannya tuh nggak diperuntukkan buat ukuran ban segitu. Kalau seandainya ban besar itu nggak ngegrip semua, jadi ya salah gitu, aliran modif gue tuh salah. Jadi ya jangan dicontoh gitu, karena gue pakai R25 tujuannya bukan buat motor harian atau gimana, tapi ya buat daily ride aja sih sebenarnya. Terus juga buat corneringan, sebenarnya kan banyak yang bilang ya, semakin besar
ban itu semakin aman gitu buat cornering. Sebenarnya sih enggak bro, jadi ukuran ban itu bener-bener harus disesuaikan sih sama jenis motor ya. Pabrikan tuh udah paling bener deh. Kalaupun mau upsize ya paling naik 10 nomor sih paling aman. Kayak misalnya ban standar kalian 140 ya naiknya ke 150 aja gitu. Karena pada saat naiknya lebihin ukuran wajar gitu, pasti pas belok tuh mental bro bannya gitu. Karena dia gigit sampingnya nggak sempurna, jadi ban sampingnya tuh nggak ngegigit aspal dengan sempurna gitu. Itu kalau bahas soal minus motor ya kayak gitu kurang lebih gitu. Kalau bahas soal plusnya banyak banget juga sih soal plus motor. Kalau seandainya kalian ganti knalpot aftermarket, nah itu kalau kalian beli aftermarket yang benar gitu, disesuaikan dengan presisi motor kalian, kompresinya itu kalian bakal dapat power yang gede banget bro gitu. Bisa bahkan ganti knalpot itu bisa ada yang naik 1,5 horsepower loh. Jadi motor standar, misalnya kalian beli motor R15 standar nih, terus kalian beli knalpot Yoshimura asli yang keluaran dari pabrikan Yamaha gitu, ya udah gitu kalian bakal dapat power tuh bakal lebih gitu, karena ini udah langsung dicoba langsung sama pihak Yamahanya gitu. Dan naik gila, wah jalanan gue diambil. Gokil, jalanan gue diambil langsung. Jadi bakal naik 1,5 horsepower. Nah gitu bro. Jadi kalau beli knalpot ya jangan asal sih gitu. Kalian harus tahu diameternya. Jadi kalau ngambil knalpot, misalnya kalian motornya masih standar nih, nih gua kasih tahu nih. Yang gua tangkap ya dari tukang knalpot sama pembalap-pembalap gitu. Nah, jadi kalau seandainya kalian beli knalpot, usahain bentukan apa namanya? Pipe-nya atau apa sih itu namanya? Pembuangan apa sih namanya itu? Gue lupa, pipe apa ya namanya. Pipanya pipa pembuangan angin itu harus sama ininya, alurnya, panjangnya, diameternya. Kalau seandainya kalian mau yang masih enak itu dinaikin setengah sih ukurannya. Jadi misalnya diameternya 0,2 inch, dinaikin setengah aja jadi 2,5 atau 3. Nah itu masih etis bro, karena tiap spek mesin motor tuh pasti beda ini apa namanya pipa knalpotnya gitu, nggak bisa disamain semua. Nah jadi misalnya kalian apa namanya udah speknya udah naik gitu, kalian pakai knalpot yang pipanya sama gitu, walaupun racing ukurannya ya bakal ngambat gitu, tenaga yang dikeluarkan tuh bakal ketahan gitu. Jadi kalau kalian udah di up mesinnya ya harus naik juga ukuran pipanya, karena biar tenaganya tuh kepakainya efektif gitu, nggak ketahan. Karena kan apa tenaga yang keluar dari mesinnya itu udah lebih gede daripada mesin standar gitu bro. Jadi kalau pipanya kecil ya ketahan gitu. Itu yang gue tahu sih ya dari beberapa teman gue yang mulai dari pembalap jalanan mulai dari mekanik jalanan sampai Yamaha dealer servisnya, terus sampai tukang knalpot gitu. Gue tanya ya jawabannya sama semua sih gitu. Jadi ya bisa dibilang ini infonya valid gitu loh. Nah terus juga plusnya kalau seandainya kalian modif gitu, kalian tuh banyak teman baru gitu yang satu aliran. Kayak misalnya kalian modif Tailuk nih, iseng-iseng Tailuk anjay. Nah ya udah kalian bakal punya teman-teman juga gitu di sana, teman-teman yang sepemikiran, satu hobi. Jadi lebih terstruktur gitu komunitas kalian. Jadi ya komunitasnya komunitas Tailuk gitu. Kalau tiba-tiba gue masuk pakai Aerox begini ya kan, ngegabung gitu, ya gue nggak dapat teman kali. nggak tetap dapat teman, tapi yang dibahas ya beda gitu bro. Yang dibahas beda. Kalau mereka ngebahasnya Tailuk, gue hobi ban gede ya gitu, jadi nggak bakal ketemu. Nah terus contoh lainnya kalau seandainya kalian modif apalagi ya, modif lampu-lampu gitu, kayak pakai lampunya banyak, lampunya terang, di sini ada lampu, di sana ada lampu gitu. Nah terus kalian juga ini apa namanya modif hal yang sama gitu, kayak orang-orang yang lampunya banyak ya, kalau malam jadi terang gitu. Enggak bercanda. Jadi kalau malam ya kalian lebih terang gitu, kalau lagi kopdar gitu, warna-warni lah istilahnya gitu bro. Modif tuh ada banyak banget alirannya. Jadi balik lagi ke masing-masing sih. Tapi ya dari plus minus modif itu gua rasa kalian bisa ngambil kesimpulan sih mana yang baik buat kalian
modif, mana yang nggak baik buat kalian modif gitu. Ya mungkin segitu aja video dari gua. Kalau seandainya gua ada kesalahan dalam penyampaian gua, ya gua mohon maaf. Seperti biasa, gua cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.